Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, hari ini sudah tanggal 27 Ramadan ya. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Saya tidak tahu bagaimana perasaan ayahanda muda dan sahabat ya. Mudah-mudahan benar-benar Allah mengampuni kita semua ya. Benar-benar Allah membersihkan hati kita semua, sehingga lepas Ramadan nanti kita benar-benar diberikan kemenangan sebagai hambanya yang paling bertakwa ya, yang kemudian hidup kita ini tidak banyak berbuat yang sia-sia, baik dari lisan kita maupun perbuatan kita, dan benar-benar apa yang kita rindukan, wafat kita husnul khotimah, itu benar-benar Allah berikan pada kita. Dan orang yang bakal wafat husnul khotimah adalah mereka yang hatinya bersih, qalbun salim. Kali ini kita akan membahas selanjutan dari penyakit dan racun hati. Yang sudah pernah kita bahas adalah bicara berlebihan. Sebagai penguat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita dalam surat Qaf ya, ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ini yang kemudian perlu kita ketahui ya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajak pada kita, diam itu lebih baik daripada kemudian kita berbicara. Karena berbagai keutamaan yang luar biasa jika kita mampu mengetahui kalau kita nggak bisa bicara yang baik, yang bermanfaat, yang berguna, sebaiknya diam. Ketahuilah ya, menurut saya Ahmad Farid, semua itu karena penyakit lisan amatlah banyak. Makanya Rasulullah SAW mengajak pada kita diam kalau nggak bisa berbicara baik, tidak bisa bicara berguna. Misalnya berbuat salah, berbohong, memfitnah, mengadu domba, ria, nifak, berbuat keji, debat, menganggap diri sendiri bersih, sering berbuat batil, bermusuhan, berlebih-lebihan, menyimpangkan makna karena lisan, nambah-nambahin, menyakiti orang lain, dan mengobral aib. Nah, maka udah lebih baik diam. Dan itu bukti apa? Bukti kita beriman pada Allah dan hari akhir. Maka mudah-mudahan di pertemuan kita kali ini, di hari yang ke-27, kita bisa memahami penyakit dan racun hati bicara tak berguna. Modal kita sebagai seorang hamba apa? Waktu. Jangan sampai kemudian kita mengisi sesuatu yang waktu itu tidak datang dua kali. Bahasa kerennya apa? Kesempatan hidup terbaik kita tidak datang dua kali. Jangan dirusak karena lisan kita. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang ialah ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Halo ayahanda, bunda dan sahabat, sampai hari ke-27 Ramadan kali ini bagaimana? Apakah kita sudah merasa Islam kita makin bagus dari sisi lisan kita saja, dari sisi yang tidak bergunanya? Kalau itu sudah ayahanda dan bunda serta sahabat lakukan, alhamdulillah, selamat. Tapi kalau belum, di hari-hari terakhir bulan Ramadan, teruslah bertobat pada Allah. Karena Ramadan masih ada untuk kita. Ayahanda, bunda dan sahabat, dari hadis tadi itu ingin memperkuat buat kita bahwa faktor pendorong untuk berbicara yang tidak ada manfaatnya ialah bersikeras ingin mengetahui sesuatu yang ia butuhkan atau
mengisi waktu dengan menceritakan kondisi yang tiada berguna. Obat semua itu apa? Dengan mengetahui bahwa setiap hembusan nafasnya merupakan modal utamanya. Harus ingat bahwa kita masih bisa bernafas, itu modal yang Allah berikan. Nah, itu obat salah satunya, ya. Dan pergunakanlah kemampuan kita berbicara untuk memburu kebaikan. Ketika kita menyia-nyiakannya, pasti kita akan mengalami kerugian. Makna sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, menurut Syekh Ahmad Farid, di antara tanda kebaikan keislaman seorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya, adalah bahwa di antara tanda kebaikan keislaman seorang ialah saya, ayahanda, bunda dan sahabat meninggalkan ucapan dan perbuatan yang tidak berguna baginya. Selain itu apa? Ia juga mencukupkan diri ucapan dan perbuatan yang berguna bagi dirinya. Jadi memang ini menjadi tanda-tanda seseorang yang hatinya kena penyakit dan sudah terkena racun hatinya, ya. Jadi bicara yang tidak berguna termasuk adalah racun hati. Maurik Al-Ajli berkata, ada satu hal yang selalu saya tuntut sejak beberapa tahun, tapi belum mampu saya lakukan dan saya masih terus menuntutnya untuk selama-lamanya. Orang-orang bertanya, apa itu? Lalu kemudian Maurik Al-Ajli menjawab, mencegah lisan dari sesuatu yang tiada gunanya. Abu Ubaidah meriwayatkan dari Hasan bahwa ia berkata, di antara tanda bahwa Allah berpaling dari seorang hamba ialah dia menjadikan hamba tersebut sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Sebagai apa? Bentuk penghinaan dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari demikian, ya, ayahanda, bunda dan sahabat. Dan ini yang lebih perlu kita waspadai lagi. Sahal bin Abdullah bertutur, barang siapa berbicara sesuatu yang tidak berguna, ia terhalang dari kejujuran. Tuh. Ngeri banget, ya. Jadi kalau ada di antara ayahanda, bunda, dan sahabat yang menyaksikan tayangan dari Pintar Peduli ini, ya, dari Sahal bin Abdullah mengingatkan pada kita, kalau kita belum bisa jujur, nih, berarti kebiasaan kita berbicara yang tidak berguna. Ngobrolin yang sia-sia. Cerita-cerita yang bohong. Waspada. Kalau orang sudah banyak berbicara yang bohong-bohong, yang dusta-dusta, sebaiknya jangan berteman dengan mereka. Bah, saya nanti nggak ada temannya dong, Ustaz Lili. Ya sudah, sekarang di hari ke-27 ini, hayo, ayahanda, bunda dan sahabat, waspada dengan bicara yang tidak berguna. Bicara yang tidak berguna dan menambah-nambahnya sekalipun berguna, tetapi melebihi kebutuhan juga termasuk pemborosan. Jangan sampailah kita ingin menghibur seseorang gitu, ya, ingin kemudian mendapatkan pujian atau ingin mendapat pengakuan. Kan kalau kita mau bergaul seseorang kadang harus membuka pembicaraan. Sudah, jangan bicara yang tidak berguna. Daripada kita hanya diakui pertemanan oleh manusia, sebaiknya jagalah pertemanan dengan Allah. Mau yang mana? Ayahanda dan bunda serta sahabat tentu lebih cerdas dong. Apalagi di hari ke-27 Ramadan. Makin cerdaslah hati kita, ya, semestinya. Atau bin Abi Robah berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, para sahabat Nabi, membenci bicara berlebihan. Mereka menganggap semua ucapan termasuk berlebih-lebihan. Selain kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, amar ma'ruf atau nahi mungkar, atau membicarakan tentang keperluan hidup yang memang harus dilakukan. Maka sebagai penutup pada sesi ini, bab bicara tidak berguna sebagai tanda hati kita berpenyakit, bahkan sudah teracuni hati kita, disebutkan dalam sebuah asar, tidak ada kejelekan yang diberikan kepada seorang melebihi bicara berlebihan.
Tidak ada kejelekan yang diberikan kepada seseorang melebihi berbicara berlebihan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita ya dari bicara berlebihan yang isinya bisa dusta, yang isinya bisa sia-sia, bahkan isinya bisa membuat kita berdosa. Di hari 27 Ramadan ini, semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hati yang bersih, sehingga kita bisa mudah terus beribadah kepada Allah lebih baik lagi, lebih baik lagi. Selamat berjuang ayahanda, bunda, dan sahabat. Semoga bermanfaat.